Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, jadi saya sudah pakai seharian untuk ROM MIUI 12 Global Stabil Redmi Note 5 ya. Dan ini sebenarnya ROM portingannya belum, bukan official guys. Dan di penggunaan saya ini saya sudah tes buat ngegame juga. Dan di game PUBG sudah include 90 fps untuk unlock grafiknya ya. Sudah include bawaan ROM. Dan buat penggunaan sehari-hari sosial media, streaming, browsing ini termasuk hemat baterai ya menurut saya, karena kernelnya juga support untuk hemat baterai. Dan sebelum kita lanjut video nih, kita akan intro dulu guys. Oke, let's go. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes. Oke guys, jadi ini dia ROM yang saya pakai di MIUI 12 Global Stabil ya. Dan buat kalian yang gak sabar nungguin ROM Global Stabil buat wired, mungkin bisa cobain di ROM yang ini. Walaupun portingan menurut saya ROM ini masih enak dipakai, masih stabil lah untuk dipakai sehari-hari. Dan penggunaan sosial media menurut saya ini hemat banget ya, karena kernelnya juga lebih support untuk hemat baterai. Di sini pakai kernel Stormbreaker ya, nanti kita lihatin. Dan di sini aplikasinya nggak terlalu banyak ya, untuk launchernya bisa dikatasin juga, jadi bebas. Dan kekurangannya di ROM ini guys ya, walaupun enak, smooth, stabil, ada kekurangan guys. Jadi setiap di restart pasti muncul notifikasi kayak menghubungi pengembangnya, bahasa kayak ada yang tidak stabil, hubungi pengembang. Notifikasi itu wajib muncul kalau di restart ya. Saya lupa buat screenshot sih, malas untuk restart di sini. Tapi intinya setiap kalian restart ada notif muncul gitu. Dan sebenarnya itu nggak ngaruh menurut saya, karena di penggunaan sehari-hari saya masih enak aja ya. Dan kekurangan yang lainnya sih menurut saya karena kernelnya hemat baterai, buat di game PUBG ini masih nge-lag, nge-frame-nya kerasa ya. Tapi nge-lag dan nge-frame-nya kalau musuh banyak biasa. Tapi nanti aja kita liatin guys. Di sini saya juga sudah install Magis, tapi saya nggak pakai modul guys ya. Jadi tujuan saya install Magis ini sementara bukan untuk pasang modul. Saya nggak pasang modul biar bisa gampang masuk TWRP aja kalau saya guys. Karena ini ROM MIUI nggak ada opsi advance untuk masuk TWRP-nya, nggak ada. Jadi saya pakai Magis aja biar lebih mudah hemat tombol ya. Dan di sini juga pakai YouTube Fansets, jadi ya kayak gitu ya kalau YouTube Fansets. Dan aplikasi Google-nya nggak terlalu banyak, jadi nggak terlalu banyak makan internal juga sebenarnya, ini agak lumayan lah. Dan iklannya juga masih ya, jadi kalau biasanya di ROM bawaan dari Global Stabil, bawaan official lah gitu, iklan ada, buka galeri, buka musik, buka banyak lah, intinya iklan selalu muncul. Dan notifikasi iklan juga muncul kayak di Get Apps ini ya, jadi kayak gitu. Dan di sini pakai kernel dari Stormbreaker, dan ini yang standar 180 ya, Stormbreaker 6.5 yang terbaru dan masih hemat baterai ya. Nanti kita liatin juga penggunaan baterainya. Kita liatin juga di bagian kamera bentar guys ya. Di sini pakai kamera MIUI dan kameranya normal ya. Saya sudah cobain sebelumnya untuk kamera. Di bagian video juga oke, karena ada stabilitas gambar, jadi menurut saya ini sudah aman ya. Dan pakai nge-record juga lumayan. Kita lihat juga yang lain. Kita buka tentang ponsel dan kita lihat ini ROM-nya versi Global Stabil, dan ini portingan dari Note 7 Lavender ya. Dan kernel bawahnya pakai Stormbreaker guys. Jadi di kernel ini hemat baterai ya, karena biasanya saya pernah tes kernel Stormbreaker ini memang hemat baterai. Tapi buat game ngeframe-nya kerasa banget ya di ROM ini, nggak tahu kenapa tapi ngeframe-nya kerasa. Dan next saya akan cobain ganti kernel ya. Jadi kalau kernel game ya nantilah kita lihat, kita tes beberapa kernel aja kalau ada update ya. Dan yang lainnya sama aja. Ini kodenya memang kode dari Global Stabil Android 10 ya, sama ya. Dan sebenarnya settingan-settingan yang lainnya kayak jaringan, penggunaan jaringan kayak gini-gini sebenarnya sama aja. Ini official ya. Kalau official ya standar, customisasi nggak ada. Dan semuanya masih aman menurut saya guys. Nggak ada yang force close dari settingan-settingan yang penggunaan kayak gini-gini ya. Pusat konfigurasi saya pakai yang MIUI 11 biar nggak ribet aja sih sengaja. Tema, wallpaper dan semua normal. Di sini fingerprint, face unlock juga normal.
Dan face unlocknya bisa lebih dari satu wajah, tapi terserah kalian ya, cuma intinya normal lah gitu guys. Dan penggunaan baterai kita lihat kan, sisa 16%, dan kita lihat ya konsum. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Konsumsi baterai. Oke, di sini waktu aktifnya 7 jam kurang, dan waktu terakhir casnya bahasanya 8 jam 10 jam ya. Kita lihat di sini layarnya 6 jam 7 jam. 6 jam 7 jamnya untuk layar, dan sehingga lebih banyak streaming 2 jam, dan penggunaan PUBG saya di sini 2 jam juga guys. Jadi selama 2 jam saya bertahan main walaupun nge-lag, nge-frame saya tes terus, dan memang nge-frame ya kalau ada musuh rame, nge-frame ya, jadi kayak gitu. Tapi untuk penggunaan sosial media di sini hematnya kalian bisa lihat, dalam waktu game 2 jam dapat shot 7 jam. Saya juga lebih banyak streaming YouTube dan kayak gitu ya. Free memorinya kalian bisa lihat di sini juga lumayan 700, walaupun dari tadi buka aplikasi ya. 700 hampir 800 MB guys dari 3 GB. Dan yang lainnya sama aja sebenarnya, special fitur, video toolbox semua sama, settingan intinya settingannya nggak ada yang ngebug sih. Kalau saya di gesturnya juga normal, saya pakai full gesture. Bahasa lokasi semua normal, bahasa di sini ada bahasa Indonesia jelas karena ini ROM global stabil guys, walaupun portingannya tetap global stabil. Dan kita akan tes PUBG, dan di PUBG-nya sudah include 90 fps untuk grafik ya, karena di sini saya nggak pakai modul guys. Saya nggak pakai modul, dan kita akan tes PUBG aja ya. Di PUBG ngeframe terasa tapi nggak cepat panas ya, aneh ya. Tapi memang wajar kayak gitu ya, kalau pengen ngegame maksimal, nggak nge-lag, nggak nge-frame, harus mau nggak mau harus panas HP-nya. Tapi kalau adem, clock speed-nya kayak gini mungkin ya wajar ya, tapi kita tes ya bentar. Oke guys, dan kita tes PUBG bentar ya di dalam game nih guys. Jadi kayak gini. Ini bawaan 90 fps, ini bawaan dari ROM-nya ya. Jadi tapi stabilnya biasanya kalau wired mentoknya di 60, nggak apa-apa hiasan ya. Dan kalau kalian pakai ROM ini sudah include langsung ya audio, high, dan kita akan tes aja bentar PUBG guys.
Oke guys, jadi untuk suhu baterainya dari tadi saya coba 5 menit kurang 39 derajat dan menurut saya ini masih adem ya. Jadi sebenarnya kernel bawaan dari ROM ini lebih enak, lebih cocok buat sosial media, buat hemat baterai dan buat game bisa, sebenarnya bisa, tapi nge-lag dan ngeframe-nya masih kerasa guys. Oke. Kayak gitu doang guys review singkatnya, dan buat kalian suka video jangan lupa like, share dan subscribe.